Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Huda, kelas A13, mahasiswa PJJ PAI Yayan Syekh Nurjati Cirebon tahun 2024. Di sini kami akan menyajikan dan menyampaikan materi pembelajaran digital, yang mana tugas ini untuk menempuh mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Bu Husnul Khotimah. Jadi perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape pembelajaran di seluruh dunia. Pembelajaran digital hadir sebagai solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan siswa di era digital saat ini. Definisi pembelajaran digital. Pembelajaran digital mengacu pada penggunaan teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Ini melibatkan pemanfaatan alat-alat seperti komputer, tablet, dan perangkat mobile untuk menyampaikan konten, memfasilitasi interaksi dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Pembelajaran digital kemungkinan akan akses fleksibel terhadap materi pelajaran kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya pembelajaran digital, kita bisa belajar dimanapun tempatnya, jadi tidak menunggu kita di kelas, bahkan di dalam perjalanan pun kita bisa belajar. Manfaat pembelajaran digital yang pertama adalah akses fleksibel, yakni pembelajaran digital memungkinkan siswa untuk mengakses konten kapan saja dan di mana saja, memudahkan pembelajaran di luar ruang kelas. Yang kedua, personalisasi, yaitu teknologi digital memungkinkan penyesuaian konten dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang ketiga, kolaborasi interaktif, yaitu adalah alat-alat digital memfasilitasi kolaborasi dan interaksi antara siswa, guru, dan materi pembelajaran secara real time. Tantangan dalam pembelajaran digital yang pertama adalah akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang diperlukan untuk pembelajaran digital. Ini dapat menjadi hambatan bagi kesetaraan dalam pendidikan. Jadi tidak semuanya orang itu mempunyai kemampuan ekonomi yang sama. Jadi kita perlu pahami hal tersebut. Keterampilan digital, beberapa siswa dan guru mungkin memiliki kemampuan digital yang terbatas, sehingga membutuhkan pelatihan dan dukungan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang ketiga adalah interaksi sosial. Pembelajaran digital dapat mengurangi interaksi tatap muka dan koneksi sosial antara siswa, sehingga perlu diimbangi dengan aktivitas kolaboratif yang mendorong komunikasi dan kerjasama. Maka dari itu pembelajaran digital itu memang baik, tapi ada sisi kurang baiknya, yang mana sehingga kita itu bisa mendekatkan yang jauh, bahkan bisa menjauhkan yang dekat. Maka dari itu kita harus imbang. Teknologi dalam pembelajaran digital yang pertama adalah perangkat digital. Perangkat digital memanfaatkan perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone untuk menyampaikan konten dan memfasilitasi interaksi pembelajaran. Selanjutnya adalah konektivitas. Tentunya ketika kita menggunakan perangkat digital, maka kita juga memerlukan konektivitas, yang mana koneksi internet yang stabil dan cepat menjadi kunci untuk mengakses sumber daya digital dan melakukan kolaborasi secara real time. Selanjutnya adalah aplikasi pembelajaran. Ketika kita sudah mempunyai perangkat digital, konektivitas atau koneksi internet yang bagus, maka aplikasi pembelajaran juga perlu kita miliki, sehingga kita bisa berbagi belajar dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, berbagai aplikasi dan platform digital dirancang untuk mendukung proses pembelajaran, seperti sistem manajemen pembelajaran, alat presentasi, dan video conference. Selanjutnya adalah konten multimedia. Pembelajaran digital memanfaatkan konten multimedia seperti video, animasi, dan simulasi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, konten pembelajaran digital. Konten pembelajaran digital mencakup berbagai format digital yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran. Ini mencakup teks, interaktif, video instruksional,
simulasi, permainan edukatif, dan sumber belajar multimedia lainnya. Konten yang menarik dan interaktif membantu meningkatkan keterlibatan siswa serta memperkaya pengalaman belajar mereka. Guru dapat menggunakan platform digital untuk menciptakan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Pengalaman belajar interaktif. Pengalaman belajar interaktif melalui digital menawarkan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik bagi siswa. Multimedia seperti video, simulasi, dan permainan edukatif memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Alat-alat kolaboratif memfasilitasi kerja sama antar siswa, meningkatkan ketertarikan dan keikutsertaan mereka dalam aktivitas pembelajaran. Umpan balik, real time, dan penilaian formatif membantu siswa memantau kemajuan. Peran guru dalam pembelajaran digital. Yang pertama adalah fasilitas digital. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Mereka mengintegrasikan alat-alat digital secara efektif untuk memperkaya pengalaman belajar. Selanjutnya, desainer konten. Guru merancang dan mengembangkan konten digital yang interaktif, menarik, dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Mereka memanfaatkan multimedia untuk menyampaikan materi dengan lebih efektif. Pembimbing digital. Guru memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa agar dapat menavigasi dan memanfaatkan teknologi pembelajaran digital secara optimal. Selanjutnya adalah kolaboratif inovatif. Guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berinovasi dalam penerapan teknologi digital dalam pembelajaran. Mereka saling berbagi praktek terbaik dan terus mengembangkan kemampuan digital. Dampak pembelajaran digital pada siswa. Peningkatan motivasi pertama. Pembelajaran digital yang interaktif dan menarik secara visual dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Fleksibilitas belajar. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Kolaborasi meningkat, alat-alat digital memfasilitasi kerjasama dan interaksi antar siswa, mendorong pertukaran ide dan pengembangan keterampilan sosial. Pengayaan pengalaman. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran digital memperkaya pengalaman belajar siswa, membuat materi belajar lebih menarik dan mudah difahami. Masa depan pembelajaran digital. Yang pertama, pembelajaran adaptif. Teknologi cerdas akan membuat pembelajaran semakin adaptif terhadap kebutuhan dan gaya belajar individual siswa. Kolaborasi jarak jauh. Kemajuan dalam teknologi komunikasi akan memungkinkan kolaborasi pembelajaran yang lebih efektif antara siswa di berbagai lokasi. Realitas campuran. Penggunaan realitas virtual dan augmented reality akan semakin terintegrasi menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif. Analitik pembelajaran. Pemanfaatan data dan analitik pembelajaran akan membantu guru menyesuaikan konten dan strategi untuk meningkatkan hasil belajar. Itu semua yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.